Sintayong dituduh pakai basar lagi. Jadi ada satu hasil riset buktikan dugaan Sintayong gunakan basar di media sosial. Football Institute buka faktanya. Jadi hasil riset ini dari Football Institute, katanya begitu. Bisa nggak sih Sintayong pakai basar? Ya bisa, nggak menutup kemungkinan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah alasan hasil riset ini di launching itu terlalu receh. Itu yang akan kita bahas. Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Nah, ini ada lagi dramanya nggak kelar-kelar. Ya memang orang jahat itu ada. Orangnya udah pulang ke Korea, orangnya udah dipecat, dikatain apapun diem nggak balas, tapi sekarang seolah-olah karakternya mau dibunuh. Dikeluarinlah katanya ini ada hasil riset yang menyatakan bahwa Sintayong pakai basar di media sosial. Dengan dikeluarkannya riset ini, justru ini yang jadi pertanyaan. Nggak ada riset yang gratis. Lalu siapa yang membayar riset ini? Kalau mau riset paling nggak biaya yang dikeluarkan itu, nih dia ada datanya. $20.000 sampai $50.000. Itu kalau dihitung berdasarkan $1 adalah 15.000, biayanya sekitar 750 juta. Siapa yang bayar itu? Dengan menyatakan Sintayong pakai basar, ini secara nggak sadar mengakui bahwa mereka juga punya dana tersendiri untuk menyerang orang di media sosial dengan membayar satu lembaga yang melakukan riset. Itu yang pertama. Ya teman-teman tahu ini siapa yang memberitakan, ada di situ medianya. Katanya dari riset ini membuktikan tagar STYST itu menggunakan basar. Tagar STYST itu kan sebuah respon dari sebuah tagar STY out yang didengungkan basar. Kemudian masyarakat merespon dengan STYST. Jadi basarnya di mana? Yang menggunakan basar justru orang-orang yang menginginkan STY out. Itu logikanya. Di sini juga dijelaskan, katanya respon masyarakat membuat tagar STYST ini adalah dampak dari pencitraan yang dilakukan oleh Sintayong selama ini. Sintayong melakukan pencitraan apa? Dia ya melatih Indonesia dengan benar, membawa timnas Indonesia sampai ke tahap ini. Jadi pencitraannya di mana? Ini lagi nggak masuk akal banget. Ini efek dari proses pencitraan yang telah dibangun sekian tahun, walaupun STY sudah nggak ada, masih tetap ramai diperbincangkan. Ya itu kan wujud dari kecintaan masyarakat sepak bola Indonesia. Dan masyarakat yang memang cinta terhadap timnas, ya respect sama Sintayong. Walaupun sekarang sudah diganti, ya nggak apa-apa. Kita menghormati keputusan dari federasi untuk mendatangkan pelatih baru. Kita akan tetap support. Tapi untuk respect ke Sintayong, itu nggak akan pernah hilang. Makanya kalau Sintayong masih dijelek-jelekin dan karakternya seolah-olah mau dibunuh, ya pasti masyarakat juga bereaksi di media sosial. Ini bukan soal move on dan nggak move on, tapi masalah adab tahu berterima kasih. Ada lagi nih, selain dicuitkan akun organik dan publik, tagar ini dicuitkan akun bot. Drone emprit mencurigai akun bot ini digerakkan terorganisir dengan narasi yang sama. Kalau hanya karena ada narasi yang sama kemudian dituduh bot, lalu bagaimana dengan tagar STY out? Itu sama semua. Bahkan bahasanya pun sama, mereka berdebat pun sama. Semua narasinya ikut-ikutan dari pandit-pandit yang mendengungkan itu terlebih dahulu, kemudian diikuti. Apakah karena mereka melakukan itu, kemudian ini cerminan jika orang lain melakukan hal yang sama, maka dituduh basar, karena mereka basar. Apakah begitu? Berikutnya. Ada akun yang kami tangkap polanya sama, tidak hanya di Twitter. Tagar terorganisir ini banyak ditemukan di Instagram. Begini yang nggak bisa jadi patokan kemudian Sintayong dituduh pakai basar lah, bagaimana sih ini? Untuk tagar STY out itu ada dari akun publik matamu. Nih katanya dari akun publik secara umum yang memang melihat kinerja STY tidak cukup memuaskan. Yaitu paling segelintir orang doang. Mereka menulis tagar STY out ya selain dengungan dari basar, yaitu karena ikut-ikutan terpengaruh dari dengungan
si penengung yaitu si Basar itu. Bahkan mereka akun-akunnya juga akun telur, fotonya nggak ada, diklik ya followernya 0. Ya makanya jadi konten kreator Pak, tahu jadinya. Dihujat, di DM tuh sama akun-akun Basar. Dan untuk teman-teman semua, namanya riset itu nggak gratis. Nah ini saya jabarkan ya, kemarin Pak Erik bilang anggaran PSSI itu mencapai 665 miliar. Jangan sampai nih anggaran ini terpotong untuk membiayai riset yang nggak jelas ini. Seperti yang saya bahas di awal tadi, riset itu butuh uang sekitar 20.000 sampai 50.000 dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 750 juta. Siapa yang mau bayar ini? Hanya untuk menjelekkan nama Sintayong. Apa tujuannya? Dana PSSI 665 miliar itu untuk pembinaan dan kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Jadi jangan sampai sekarang kira-kira apa sih tujuan mereka begini gitu. Ya ini mereka menganggap remeh masyarakat kita. Mereka menganggap remeh, menganggap bodoh masyarakat kita. Dengan dikeluarkan berita seperti ini, mereka berharap masyarakat tanpa menganalisa ditelan mentah-mentah kemudian percaya Sintayong pakai Basar, kemudian timbullah kebencian itu terhadap Sintayong. Tujuannya apa? Ya kita nggak tahu gitu. Cuma ini nganggap remeh masyarakat banget, kesannya masyarakat nggak mau berpikir. Karena ada beberapa juga pecinta sepak bola yang tadinya support Sintayong kemudian jadi anti Sintayong, bahkan benci. Itu yang aneh. Nggak ada urusan apa-apa, nggak pernah ada hubungan pribadi, tapi benci. Itu bodoh, nggak mau berpikir sama sekali. Ya gue berharap teman-teman tetap menganalisa lah. Ini kenapa sih? Ya coba aja di analisa ringan-ringan aja. Misalnya cuitannya sama. Pertama didengungkan oleh pandit-pandit. Terus diikutin. Semuanya sama. Karakternya semua begitu. Ya mencoba untuk berpikir aja. Move on tetap. Kita support pelatih baru tetap. Tapi ini untuk mencegah supaya untuk pelatih yang ke depan ini, Patrick Kluivert dan kawan-kawan, jangan sampai terjadi masalah yang sama seperti masalah yang terjadi pada Sintayong. Karena masalahnya sendiri itu sepertinya berawal dari dalam sendiri. Jadi untuk teman-teman jangan malas untuk berpikir, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Biar kita hidup tenang menikmati sepak bola. Nah enak nih kayak saya di kampung begini kan enak, hidup tenang, ngopi, rokok, tapi nggak bodoh, karena bodoh tuh repot. Kemiskinan nanti di Indonesia bertambah makin banyak dengan adanya kebodohan. Oke, segitu dulu. Tetap respect STY, tetap support pelatih yang baru, tetap support timnas Indonesia, makin maju, makin kompak. Semangat, jangan lupa subscribe.